Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke Wak Geng, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Apakah untuk saat ini ada suatu pemikiran yang dimana pemikiran itu datang untuk kembali terhadap diri kamu, akan tetapi kembalinya diri dia terhadap diri kamu ada sesuatu hal yang untuk dia meminta maaf. Kita langsung saja Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat, sekali lagi saya mengatakan, setiap kartu ataupun setiap informasi yang saya berikan terhadap diri kamu tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapinya. Resonate atau tidak resonate, semuanya tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi yang ada di dalam kartu di depan saya ini akan memberikan suatu kabar, di mana kabar tersebut terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan? Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang ingin dia lakukan kepada diri kamu ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu? Apakah ada suatu kata maaf yang ingin dia ucapkan atau memang sebaliknya? Kita langsung terhadap kartu pertama Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi ini penuh dengan kesedihan dan penuh dengan penyesalan. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya meminta izin terhadap diri kamu supaya saya bisa menarik posisi energi kamu.
sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Terlebih dahulu, saya akan fokus terhadap posisi energi kamu untuk saat ini ketika diri saya menarik posisi energi kamu. Baik secara pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu. Di mana ketika diri saya menarik posisi energi kamu untuk saat ini, saya pun ingin memberikan suatu pertanyaan terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini ada kata penyesalan yang muncul di dalam pemikiran kamu ketika diri kamu berdampingan dengan seseorang di masa lalu? Saya mengatakan kembali, apakah untuk saat ini ada suatu kata penyesalan terhadap pemikiran kamu di mana ketika diri kamu berdampingan terhadap seseorang di masa lalu? Dan pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini secara batin diri kamu masih menerima situasi tekanan dan kesedihan? Saya ingin bertanya, Wak Geng. Kedua pertanyaan saya tadi, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Kenapa saya ingin memberikan kedua pertanyaan terhadap diri kamu? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Di mana untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu itu seseorang yang penuh dengan situasi bertanya-tanya. Seseorang yang seakan-akan belum bisa menerima kondisi yang kamu hadapi untuk saat ini. Diri kamu bertanya-tanya, kenapa diri saya bisa dipertemukan terhadap seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri saya? Seandainya waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan menerima situasi kesedihan ini. Seandainya waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan mau menerima manusia tersebut. Seandainya diri saya bisa berpikiran secara cerdas, mungkin situasi ketidakbahagiaan ini tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Kamu sudah jenuh dan kamu sudah bosan ataupun diri kamu sudah lelah terhadap kondisi yang kamu hadapi untuk saat ini. Penuh dengan pertanyaan untuk saat ini diri kamu, Wak Geng. Kapan kehidupan saya ini bisa seperti dahulu? Berusaha untuk menghapus kesedihan kamu, tetapi kesedihan itu selalu menghantui diri kamu, seakan-akan kesedihan itu tidak mampu kamu hilangkan. Berusaha ingin mempertahankan dalam hubungan asmara kamu, tetapi ketika diri kamu berusaha untuk mempertahankan, kondisi yang kamu dapatkan berupa tekanan. Berusaha untuk membuat orang lain merasa nyaman terhadap diri kamu, tetapi respon orang lain justru kebalikannya. Justru diri kamu hanya dijadikan sebagai unsur ajas manfaat. Mulai dari materi, mulai dari pekerjaan, mulai dari bisnis, mulai dari segala macam, Wak Geng. Bersedih, menyesal terhadap situasi yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu.
Jujur, ketika kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan saya melihat sebenarnya diri kamu itu ingin lari dari kondisi ketidaknyamanan yang kamu terima untuk saat ini. Kamu ingin lari, kamu ingin menenangkan pemikiran kamu agar bisa pemikiran kamu itu menjadi stabil. Ingin lari sambil membawa kesedihan, sambil ingin menjerit. Semuanya tidak adil. Ini yang saya lihat terhadap posisi energi kamu. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi dan mengaitkan terhadap manusia yang pernah mengabaikan diri kamu dalam waktu dekat ini, ada situasi yang mengarahkan diri dia kembali terhadap diri kamu, tetapi ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, diri dia hanya untuk meminta maaf terhadap diri kamu karena memang perbuatan yang selama ini dia berikan terhadap diri kamu. Menyesal, menyadari terhadap apa yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, tetapi kembalinya diri dia terhadap diri kamu bukan berdasarkan dalam situasi perasaan, hanya untuk datang ingin berdamai dan meminta maaf. Ini kartu yang saya pegang, Wak Geng. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Knight of Wands, di mana kemunculan kartu Knight of Wands ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya fokus terhadap posisi energi kamu, kemunculan kartu Knight of Wands ini, saya tidak tahu apakah yang saya katakan ini benar atau memang tidak benar, tergantung bagaimana diri kamu menyikapinya. Yang seakan-akan untuk saat ini, diri kamu hanya bisa pasrah, hanya bisa mengharapkan suatu bantuan dari Sang Pencipta agar bisa Sang Pencipta mengubah situasi kesedihan kamu itu menjadi situasi kebahagiaan. Kamu hanya bisa berharap hari demi hari bantuan dari Sang Pencipta. Karena diri kamu sudah tidak mampu untuk menjalani kehidupan yang kamu terima ini. Ingin berusaha, tetapi ketika diri kamu berusaha tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ingin melakukan suatu perencanaan, tetapi perencanaan kamu itu selalu gagal. Hanya bisa mengharapkan bantuan dari alam semesta dan bantuan dari Sang Pencipta. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, dia akan datang terhadap diri kamu. Dia akan berusaha untuk mencari diri kamu, walaupun diri kamu menutup komunikasi secara langsung terhadap diri dia. Sekuat apapun diri kamu untuk menutup komunikasi tersebut, semakin kuat koneksi tersebut menghampiri diri kamu. Tetapi kamu pun perlu waspada. Kamu pun perlu waspada. Kenapa saya mengatakan diri kamu penuh dengan kewaspadaan? Karena memang ada beberapa energi yang berada di ruang circle kamu tidak menyetujui manusia yang pernah kamu fokuskan untuk kembali terhadap diri kamu. Karena mereka akan menilai, akan menimbulkan suatu pertengkaran di dalam sisi batin kamu.
akan menimbulkan suatu pertengkaran di dalam sisi batin kamu, dan kamu pun akan merasa bersedih kembali. Ini yang saya lihat terhadap beberapa energi di ruang circle kamu. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Wow. Muncul kartu ini. Seseorang yang memiliki karakter keras kepala, seseorang yang memiliki karakter sombong, seseorang yang memiliki karakter ingin dihargai, seseorang yang memiliki karakter ingin diprioritaskan, seseorang yang memiliki karakter luar biasa. Kartu yang saya pegang ini. Keras kepala, sombong, angkuh. Seakan-akan saya melihat apakah seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu karakternya seperti yang saya katakan tadi. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, Wak Geng. Yang dimana kemunculan kartu ini, dia ingin kembali mengarah terhadap diri kamu. Seseorang yang keras kepala, yang telah mengabaikan diri kamu, seseorang yang sombong, yang telah mengabaikan diri kamu, seseorang yang telah memperlakukan diri kamu dari unsur kelicikan, dalam waktu dekat ini, ada suatu perbuatan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu, Wak Geng. Yang saya lihat. Seseorang mengabaikan diri kamu dari unsur kelicikan, ingin datang dari rasa penyesalan dan ingin datang dari rasa kesedihan karena memang dia sudah menyadari ini orang benar-benar licik terhadap diri kamu ketika berdampingan di masa lalu. Tetapi kelicikan yang dia lakukan justru mengarahkan diri dia untuk meminta maaf dan ingin berdamai terhadap diri kamu, Wak Geng. Knight of Wands, kartunya ini selalu berusaha untuk mencari diri kamu karena memang diri dia sudah benar-benar merasakan suatu kesalahan yang pernah dia lakukan. Akan tetapi ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, ada situasi yang mengharuskan diri dia menerima kebingungan. Ini yang saya lihat. Yang saya lihat untuk saat ini dia tidak mampu untuk menghampiri diri kamu karena memang ada beberapa pihak yang membuat diri dia, ada beberapa pihak yang mengendalikan diri dia di sini, Wak Geng. Yang saya lihat di sini. Muncul kartu Judgment. Sebenarnya kalau saya berbicara jujur terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu Judgment ini, Wak Geng, sebenarnya dari posisi perasaan dia dan dari posisi batin dia, dia ingin pulang terhadap diri kamu. Dia ingin kembali terhadap diri kamu. Dan ingin membuka suatu lembaran baru terhadap diri kamu. Tetapi ada satu hal yang membuat diri dia tidak mampu untuk ingin pulang terhadap diri kamu. Satu hal
yang membuat diri dia tidak mampu pulang terhadap diri kamu, karena memang ada seseorang yang saya lihat di sini selalu membuat diri dia menuruti semua perkataan dari seseorang ini. Seakan-akan manusia ini, manusia yang pernah kamu fokuskan, hanya bisa bersedih, hanya bisa menyesali, tetapi diri dia tidak mampu untuk mengeksekusikannya. Ini yang saya rasakan, Wak Geng, dengan kemunculan kartu Judgment. Ingin sekali membuka suatu lembaran baru terhadap diri kamu. Ingin sekali meminta maaf dan ingin sekali berdamai terhadap diri kamu. Saya tidak tahu apakah pihak ketiga yang sengaja memberikan suatu pengendalian terhadap diri dia agar diri dia tidak mampu pulang terhadap diri kamu. Ini yang saya rasakan. Atau di luar dari pihak ketiga, ada beberapa energi di ruang circle kamu yang sengaja untuk menghentikan diri dia agar diri dia tidak bisa pulang kepada diri kamu. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Emperor. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya fokus terhadap posisi energi kamu, bisa saja kesedihan dan penyesalan yang muncul di dalam pemikiran kamu itu mengarahkan diri kamu untuk fokus memperbaiki kondisi kehidupan kamu untuk kedepannya. Kesedihan yang pernah kamu terima membuat diri kamu lebih dominan untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu, Wak Geng. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Emperor ini, kamu sudah tidak fokus terhadap seseorang yang ingin kembali terhadap diri kamu. Yang kamu pikirkan, bagaimana kehidupan saya untuk kedepannya bisa lebih baik. Akan tetapi, kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu The Emperor ini, sebenarnya dengan munculnya kartu Judgment dan kedua kartu yang saya pegang ini, seseorang yang masih menyimpan suatu perasaan yang begitu sangat kuat. Dia masih menyimpan situasi kenangan terhadap diri kamu. Situasi kenangan itulah yang membuat diri dia ingin memperbaiki suatu hubungan yang pernah dia buat menjadi mati. Hubungan yang pernah dia buat rusak, ingin dia perbaiki. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Temperance. Seseorang yang mengharapkan suatu lembaran baru. Seseorang yang mengharapkan agar diri dia bisa memiliki suatu kerukunan terhadap diri kamu. Ingin rukun, ingin berdamai, ingin meminta maaf. Dan dia pun berharap permintaan yang dia inginkan itu bisa dibantu oleh angel, agar angel bisa mempertemukan diri kamu dengan diri dia. Dan di sisi lain,
kemunculan kartu The Temperance ini apabila saya fokus terhadap posisi energi kamu. Saya hanya menyarankan fokus terhadap apa yang ingin kamu lakukan, karena angel, lagi-lagi angel yang mengarah terhadap diri kamu. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, kenapa sih kak di dalam kartu kakak keluar kartu angel, tetapi angel tersebut tidak mengarah terhadap diri saya dan angel tersebut tidak memberikan diri saya bantuan. Bagaimana mungkin angel bisa mengarah terhadap kehidupan kamu? Coba kamu berpikir secara logika. Apa yang salah terhadap kehidupan diri kamu? Dan kenapa angel tidak kunjung membantu diri kamu? Coba berpikir secara logika. Bagi saya cuma satu alasannya, Wak Geng. Karena diri kamu masih fokus terhadap kesedihan. Karena diri kamu masih fokus terhadap hal-hal yang membuat pemikiran kamu itu kacau. Coba buang rasa kesedihan itu. Coba buang rasa pemikiran yang kacau itu. Mulai menata agar angel pun bisa membantu diri kamu. Sebenarnya angel sedang mengarah, tetapi ada sisi penghambat yang ada di dalam diri kamu itu, yang menutup kehadiran angel ini, yang dimana angel ingin memberikan diri kamu keseimbangan hidup. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu ini. Lagi-lagi saya fokus terhadap posisi energi kamu dan menyarankan diri kamu buang kesedihan, mulai kehidupan baru. Akan ada pundi-pundi rupiah yang akan kamu dapatkan dari bantuan angel apabila diri kamu bisa membuang rasa kesedihan itu. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu terakhir, dalam waktu dekat ini, dia akan datang dan dia akan mencari diri kamu. Walaupun diri kamu menutup komunikasi, dia akan berusaha untuk mencari diri kamu untuk meminta kata maaf, karena memang ada situasi kenangan yang masih dia simpan, di mana kenangan itu berupa kehidupan, kebahagiaan ketika bersama dengan diri kamu. Oke Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Dalam waktu dekat ini, ada seseorang yang akan kembali terhadap diri kamu untuk meminta maaf. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot. Salam zodiak.